Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Amelia, NIM 119015, jurusan Akademi Kebidanan Anugerah Bintan Tanjung Pinang. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Baiklah, di video ini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga disingkat dengan KDRT. Adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang KDRT. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan atau istri, dan pelakunya adalah sang suami. Adapun juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persuan, pengasuhan, perwalian dengan suami dan anak, bahkan pembantu rumah tangga. Terdapat bentuk-bentuk KDRT. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Tindak kekerasan dalam rumah tangga dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kekerasan fisik, seperti menampar, menempeleng, memukul, membenturkan ke benda lain, sampai ke bentuk kekerasan yang mengancam kekerasan. Yang kedua, kekerasan fisik dengan ataupun emosional, seperti kata-kata yang menyakitkan, bentakan, penghinaan, dan ancaman. Yang ketiga, kekerasan seksual, seperti perkosaan, pemaksaan kehamilan, pemukulan, atau bentuk penyiksaan lain yang menyertai hubungan intim, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan dengan bahasa verbal atau bahasa yang tidak pantas. Yang keempat, kekerasan ekonomi, seperti suami melarang istrinya bekerja atau mengontrol pendapatan suami kurang, tidak memberikan uang yang cukup untuk keluarga. Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT. Yang pertama, laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. 2. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani, serta tanpa ampun. Yang ketiga, KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri. Yang keempat, pemahaman keliru terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai seorang perempuan. Yang kelima, tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat satu sama lain yang tidak cocok di antara keduanya. Yang keenam, tidak adanya rasa cinta pada diri mereka, seorang suami kepada istrinya, karena mungkin perkawinan mereka terjadi dengan adanya perjodohan di antara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta, kasih, dan sayang terlebih dahulu. Contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seorang Cici Pramida, di mana dalam kasus tersebut wajah Cici Pramida babak belur akibat peristiwa penabrakan yang diduga oleh suaminya sendiri. Peristiwa itu sendiri berawal ketika Cici yang mencurigai suaminya membawa seorang perempuan lain, dan si Cici mencoba mengejar mobil suaminya sehingga ke kawasan puncak. Saat kedua mobil tiba di kawasan Jalan Raya Puncak, mobil Cici menyalip
Cici kemudian turun dari mobil. Saat dia mau mendekati mobil itu, tiba-tiba mobil digas sehingga menyerempet Cici. Akibatnya Cici Pramida tampak terluka di bagian wajah dan lengan seperti bekas tersenggol. Kemudian atas kekerasan yang dilakukan oleh suami Cici, Cici pun melaporkan tindakan tersebut di kantor polisi. Baik, dari contoh kasus tersebut kita bisa lihat bahwa seorang suami seharusnya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh istri. Suatu hubungan akan berjalan harmonis apabila ada sebuah pasangan dilandasi dengan percaya kepada suami ataupun pasangannya. Namun kejadian ini tidak akan terjadi apabila sang istri menanyakan secara baik-baik terlebih dahulu kepada suaminya apakah benar ia merasa ia bersama perempuan lain atau tidak, ataupun sekedar rekan kerja saja. Cara penanggulangan KDRT. Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Di antaranya, yaitu pertama, perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agama. Yang kedua, harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri agar terciptanya sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Yang keempat, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagaimana antara anggota keluarganya. Yang keempat, seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga. Yang kelima, kedua belah pihak harus bersama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Yang keenam, membaca buku-buku yang berisi cerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang baik. Baiklah, dari penjelasan di atas mengenai KDRT, kita simpul saja, seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya dan belajar, seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga, kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Tidak hanya satu pihak yang bisa memicu konflik di dalam rumah tangga, bisa suami maupun istri. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, marilah kita berkaca pada diri kita sendiri sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang terjadi pada pasangan kita masing-masing. Baiklah, sekian dari saya, itu yang bisa saya jelaskan mengenai KDRT. Stop KDRT. Kemudian saya tutup. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.